Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saya bahagia karena komitmen yang diberikan Tuhan. Saya bahagia karena Komitmen yang diberikan Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah apa yang membuat saudara bahagia. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 24. Sebagai pengantar, sepasang suami istri bertengkar. Istrinya mengatakan seperti ini, "Kita telah berakhir hubungan kita berdoa, hatiku untungmu telah berubah." Suaminya menjawab seperti ini, "Kalau begitu, kamu harus mengembalikan cincin berlian dan mobil mewah yang kuberikan kepadamu." Istrinya bilang dengan sangat serius seperti ini, "Hatiku untungmu hilang, tapi hatiku untuk cincin berlian dan mobil mewah tetap sama." Perkataan ini sekedar canda, tetapi kebanyakan orang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi sebagai dasar kebahagiaan. Uang, materi, kekuasaan, kesuksesan telah terjadi standar kebahagiaan. Sebenarnya tidak akan pernah ada kebahagiaan mutlak di dalam kehidupan seperti ini, karena itu adalah standar yang salah dan fana, sama seperti kabut. Semua hal duniawi akan layu seperti bunga dan mengering seperti rumput. Oleh sebab itu, kita harus melihat hal yang kekal, hal yang abadi. Itu adalah firman Tuhan. Lumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan harus menjadi standar mutlak dalam kehidupan kita. Kebahagiaan juga harus ditarik kesimpulan melalui firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah apa yang membuat saudara bahagia. Saya mau bertanya sekali lagi kepada saudara, apa yang membuat saudara bahagia? Dalam Kisah Para Rasul pasal 20, teks hari ini memuat kesimpulan dari perjanjian misi Paulus yang ketiga atau yang terakhir. Paulus melayani di ruang kuliah Tiranus di Efesus selama 2 tahun. Sebagaimana kita telah membahasnya pada minggu yang lalu. Setelah menyelesaikan pelayanan di ruang kuliah Tiranus, Rasul Paulus membuat keputusan seperti ini, "Aku harus melihat Roma juga." Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21, kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya sesudah berkunjung ke situ, "Aku harus melihat Roma juga." Tujuan misi Paulus adalah penginjilan Roma. Itu adalah mandat surgawi, komitmen yang telah Tuhan berikan kepada Paulus. Oleh sebab itu, Paulus berencana untuk pergi ke Roma lewat Yerusalem setelah menyelesaikan perjanjian misi yang ketiga. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 4, oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem, takut ditangkap. Tetapi Paulus tahu bahwa penangkapan itu akan membawa dirinya ke Roma. Dan dia tidak ragu sama sekali, sebagai warga negara Romawi, Paulus memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Kaisar Romawi. Tetapi Paulus tidak menggunakan hak warga negara Romawi. Semua pikiran, perhatian, dan tindakan Rasul Paulus hanya berfokus pada kehidupan yang memenuhi panggilan, komitmen, dan tugas yang telah Tuhan berikan kepadanya. Melalui perjalanan misi Paulus, kita dapat meringkas kebahagiaan sejati Paulus dalam satu kalimat. Rasul Paulus mengalami kebahagiaan sejati dalam memenuhi panggilan, komitmen, tugas yang diberikan Tuhan. Setelah Paulus bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit di Damsyik, kehidupan Paulus terus-menerus menantang diri dengan perjanjian tanpa putus-putusnya.
Apa yang memungkinkannya adalah rasa kebahagiaan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Paulus dapat melakukan dengan segenap hati dan sepenuh hati dan berkontinuasi karena bahagia dengan panggilan, mandat sesuai komitmen dan tugas yang diberikan Tuhan. Melalui teks hari ini, saya berharap setiap saudara menikmati kebahagiaan sejati dengan memenuhi pekerjaan Tuhan seperti Rasul Paulus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang yang menyelamatkan segala bangsa. Pokok bahasan yang pertama adalah kebahagiaan yang melayani Tuhan. Dalam ayat 17, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Paulus sedang kembali ke Yerusalem setelah mengakhiri perjalanan misi yang ketiga. Dalam pelayanan, setibanya dia pelabuhan Miletus, dia mengirim seorang ke gereja Efesus untuk mengundang para penatua jemaat Efesus ke Miletus. Dan dia memberi khotbah perpisahan kepada mereka sebagaimana ayat 17 sampai dengan ayat 35. Secara khusus dalam ayat 28 menekankan bahwa karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Paulus menasihati para penatua gereja di Efesus untuk melayani seperti pemimpin gereja dengan sepenuh hati. Ada pepatah seperti ini, mata satu orang Tuhan lebih baik daripada 10 orang hamba. Maksudnya apa? Tuhan dapat melihat karena memiliki rasa tanggung jawab atas sesuatu. Sebaliknya hamba tidak dapat melihat karena tidak ada rasa tanggung jawab atas sesuatu. Tergantung sikap kita, hasilnya sangat berbeda. Oleh sebab itu, kita harus memiliki tanggung jawab atas pekerjaan gereja dan tempat gereja. Itu adalah sikap yang sangat penting. Ketika kita melihat dan berpikir dengan sikap ini, kita akan mendapat sesuatu yang berbeda. Kita akan bertumbuh. Rasul Paulus menekankan bahwa dia sendiri melayani di Efesus dengan sikap seperti apa. Dalam ayat 34 sampai dengan 35, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan hanya memberi nasihat yang tidak jelas, Paulus mengajar mereka melalui kehidupannya sendiri. Paulus langsung menunjukkan melalui tindakan. Terutama atas saat Rasul Paulus melayani di ruang kuliah Tiranus dari pukul 11 siang sampai pukul 4 sore selama waktu tidur siang, sebagaimana khotbah minggu yang lalu. Waktu yang sisa dia terus bekerja sebagai pembuat tenda untuk mencari nafkah. Memang pelayanan dan pekerjaan ini tidak mudah. Tetapi Paulus melakukan pelayanan dengan rasa syukur dan rasa sukacita karena dia telah menemukan kebahagiaan di dalamnya, sehingga dia dapat melanjutkannya. Paulus menyebut pelayanan ini sebagai pelayanan yang melayani Tuhan. Dalam ayat 18 sampai dengan 19, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Sikap pelayanan Paulus selalu ditunjuk dengan sikap untuk melayani Tuhan. Dia mengalami kebahagiaan di dalamnya. Jika kita memiliki sikap untuk melayani Tuhan, situasi dan kondisi apapun tidak menjadi masalah. Kita perlu memiliki sikap melayani Tuhan dan sikap rohani, yaitu koram deo. Ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan beriman. Dalam teks hari ini kita dapat melihat bagaimana Paulus melayani Tuhan. Yang pertama, dengan segala rendah hati, dia melayani Tuhan. Kadangkala kita salah paham tentang makna rendah hati. Kita berpikir rendah hati adalah menolak sesuatu atau mundur diri sendiri. Tetapi rendah hati secara alkitabiah adalah Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kita berpusat pada diri sendiri, kita tidak dapat merendahkan diri. Kita harus menjalani kehidupan dengan Galatia 2 ayat 20 yang membuktikan satu-satunya Kristus. Rendah hati secara alkitabiah adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Di sini ada kebahagiaan yang sejati. Hal yang paling berharga adalah membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Mereka yang mengundang anggota baru ke gereja dan membantu anggota baru untuk beribadah setiap hari Minggu dan melayani anggota baru untuk bertumbuh secara rohani di gereja adalah teladan rendah hati secara alkitabiah. Mereka berperan sebagai tim doa yang terdiri atas 3 orang. Mereka mengalami kebahagiaan sejati dalam satu jiwa menjadi anak-anak Tuhan dan murid Kristus. Saya juga merasa bahagia ketika satu orang menjadi anak-anak Tuhan dan murid Kristus. Yang kedua, Paulus mengaku bahwa Paulus banyak mencucurkan air mata dalam pelayanan itu. Ketika kita memahami jiwa-jiwa dengan hati, bukan otak, air mata menetes dengan sendirinya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus menerima firman-Nya dengan hati yang tersentuh oleh Roh Kudus. Jika saudara menerima firman Tuhan secara pengetahuan, saudara tidak dapat pernah mengalami perubahan dan kehidupan saudara. Paulus banyak mencucurkan air mata karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Kristus, dan juga karena kasihan terhadap jiwa-jiwa yang sedang mengembara di ladang. Paulus memiliki hati yang sama seperti hati Yesus yang meratap karena kasihan terhadap Yerusalem yang akan hancur. Ketika Paulus melihat sebangsa umat Yahudi, Paulus memiliki hati yang meratap secara perjanjian di dalam hatinya. Karena umat Yahudi belum menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Sangat perlu dikasihani. Saya berharap saudara berdoa dengan air mata untuk suami, istri, orang tua, anak-anak saudara yang belum mengenal Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Akan terjadi sesuai dengan iman saudara. Yang terakhir, Paulus melayani Tuhan dengan tidak peduli masalah dan persoalan. Paulus mengatasi penganiayaan dan penindasan dengan ketekunan pengharapan, bukan dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak dapat mengatasi semuanya. Paulus dapat bersukacita dengan upah, mahkota, kemuliaan yang akan datang. Paulus
Mengasihani mereka yang menganiayanya diri karena dia memandang mereka secara rohani. Mereka yang memiliki pengharapan kekal, tidak terikat oleh hal-hal yang sia-sia. Mereka mengalami kebahagiaan sejati sambil menikmati harta di dalam Yesus Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami kebahagiaan melayani Tuhan selama 24 jam dan membuat karya yang melampaui waktu, yaitu 25 jam, dan meninggalkan karya yang abadi. Pokok bahasan yang kedua adalah kebahagiaan yang memberitakan Injil. Dalam ayat 20 sampai dengan 21, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang berguna adalah Injil keselamatan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Satu-satunya perhatian Rasul Paulus adalah memberitakan Injil dan mengajarkan Injil. Tidak perlu dia berada di lingkungan apapun atau dengan siapapun dia bertemu, dia memiliki minat dalam pelayanan memberitakan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Paulus bersaksi tentang Injil dengan tidak pernah melalaikannya. Tidak pernah melalaikan berarti bahwa ia dengan berani menyaksikan semua yang diperlukan untuk keselamatan tanpa memotong atau menyembunyikannya. Paulus menyaksikan bahwa satu-satunya Yesus adalah Kristus dan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Paulus mengalami kebahagiaan sejati melalui perubahan begitu banyak jiwa karena Injil. Singkatnya adalah kebahagiaan memberitakan Injil. Saya juga mengalami secara nyata kebahagiaan memberitakan Injil. Bahasa saya kurang lancar, tetapi dengan seadanya saya memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Kristus dan menerangkan Injil kepada Sisko, Yuki, dan Marilyn Chia. Ketika saya menjelaskan jalan keselamatan, mereka mengaku bahwa mereka menyadari arti keselamatan dan tujuan setan dan tujuan Tuhan dan metode Tuhan yaitu Kristus, status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Mereka mengaku bahwa meskipun mereka pergi ke gereja di Indonesia, tetapi kurang tahu siapakah Kristus. Mereka mengaku bahwa mereka bahagia karena baru tahu tentang Kristus. Karena Sisko mengalami kebahagiaan sejati akan keselamatan, lalu mengajak teman-temannya Yuki dan Chia dengan sendirinya. Itu adalah penginjilan. Saya sendiri terlebih dahulu bahagia karena Injil, lalu membagi kebahagiaan itu kepada orang-orang lain. Itu adalah penginjilan. Saya berharap setiap saudara mengalami kebahagiaan sejati karena Injil. Dalam ayat 22 sampai dengan 23, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus mengatakan bahwa ia sekarang pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh melalui bimbingan Roh Kudus. Paulus telah mengetahui fakta yang penting melalui Roh Kudus. Ketika tiba di Yerusalem, dia akan mengalami penjara dan sengsara, menggantikan sambutan karena selesai pelayanan dengan baik. Dia bersiap hati sampai kemungkinan martir. Dia mengakui imannya dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Singkatnya itu adalah tujuan hidup Paulus yang jelas. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memberitakan Injil.
Dalam ayat 26 sampai dengan 27, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Apa maksudnya? Aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Paulus mengutip firman dari Yesaya 3:17 ayat 21. Jika kita meringkas kontennya, singkatnya Tuhan menetapkan kita menjadi penjaga. Dikatakan bahwa ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, mereka percaya atau tidak percaya, itu tidak menjadi masalah kita. Tetapi seseorang jatuh ke neraka karena kita tidak memberitakan Injil, itu tanggung jawab kita. Kita harus memberitakan Injil secara wajar, secara keperluan, dan secara mutlak. Seorang teolog bernama John Stott menekankan penginjilan seperti ini. Gereja telah diperintahkan tidak memberitakan Injil adalah ketidakpercayaan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan perkataan yang terakhir setelah menyelesaikan pelayanannya di bumi. Semua perintah itu adalah hal-hal tentang penginjilan dan misi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan untuk mencapai penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Sehingga kiranya saudara memiliki bukti bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Amin. Sebagai kesimpulan, pada zaman Kekaisaran Mongol, Genghis Khan memiliki 9 orang yang berjasa besar bagi negara. Mereka disebut sebagai Tartan, yang dikatakan berarti orang yang paling terhormat di dunia. Setelah mewujudkan Kekaisaran Mongol, Genghis Khan memberi 6 hak istimewa kepada Tartan tersebut. Anda dapat masuk ke kamar saya kapan saja tanpa izin. Ketika perang berakhir, Anda dapat memiliki rampasan terbaik. Dibebaskan dari semua pajak, diampuni hingga 9 kali untuk dihukum mati. Boleh memiliki tanah sebanyak yang Anda inginkan. Hak istimewa ini diwariskan kepada generasi keempat. Dengan demikian, mereka memiliki dan menikmati hak istimewa yang sangat besar. Ada alasan yang saya mengatakan ini. Ketika kita mengabdikan diri dengan mempertaruhkan nyawa, pengabdian yang menyelamatkan jiwa-jiwa untuk Injil dan penginjilan demi pekerjaan Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat dan upah yang tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan antara kemuliaan yang akan kita terima dan penderitaan yang kita sedang alami. Saya berharap setiap saudara menjadi Tartan rohani, sehingga kiranya saudara menjalani perjanjian penuh dengan kebahagiaan. Saya berharap saudara menjalani kehidupan beriman karena sangat bahagia dan gembira. Karena bersyukur atas jabatan yang telah diberikan kepada saya, karena bahagia atas komitmen yang telah diberikan Tuhan, karena jiwa-jiwa bertumbuh secara rohani dan sembuh karena Injil yang diberikan oleh saya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara menjadi saksi untuk memperluas kerajaan Allah dan membangun baptisan mutlak Kristus dan baptisan terang dimanapun saudara berada sebagai pewarta kebahagiaan Alkitabiah. Mari kita berdoa. Apa yang membuat saya bahagia? Setelah jatuh ke dosa karena setan, kami terpisah dari Tuhan.
setelah itu kami kehilangan kemuliaan Tuhan dan kehilangan kebahagiaan sejati. Tetapi Tuhan sendiri datang ke dunia ini dengan mengenakan tubuh manusia untuk memulihkan semuanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan segala masalah kami melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya kami dapat melihat dunia rohani dan fakta rohani sehingga dapat melakukan peperangan rohani. Kiranya kami mengalami kebahagiaan karena Injil Yesus Kristus, keselamatan, status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami mengetahui keberadaan orang yang belum mengenal Tuhan dan memiliki hati Tuhan yang meratap terhadap jiwa-jiwa yang mengembara karena tidak tahu Tuhannya. Kiranya kami dapat bahagia karena melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.